Terima kasih Dr. Honoris Causa Taufik Ismail sudah membacakan puisi kebangsaan, dan pada kesempatan siang hari ini kita akan memasuki presentasi panel pertama yang akan dipandu oleh moderator Dr. M. Muhtasar Samsudin, Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Kemudian para narasumber yang pertama, Saudara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kemudian yang kedua Dr. Hamdan Zulfa SH, yang ketiga Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, dan pembicara keempat Kiai Haji Jasir ASP. Lalu silakan kepada narasumber dan moderator untuk menuju ke tempat duduk di depan. Dan pada kesempatan siang hari ini tentunya akan dipimpin oleh moderator Dr. M. Muhtasar Samsudin. Para pembicara disilahkan untuk menuju ke tempat duduk di depan. Presentasi panel pertama dengan topik strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kehidupan beragama, sosial, dan budaya. Dan kalau menurut rundown acara ini akan berakhir pada pukul 11, tapi karena memang sejak awal saya kira juga sudah mundur, oleh karena itu kami persilahkan untuk pimpinan sidang moderator yang pada kesempatan siang hari ini oleh Dekan Fakultas Filsafat UGM Dr. Muhtasar Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada panel pertama ini kita akan membicarakan sebuah topik yang tidak lain adalah juga turunan dari tema besar kita pada kesempatan ini, yaitu strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan konstitusionalitas Indonesia, yang pada panel pertama ini akan membicarakan tentang strategi pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kehidupan beragama, sosial, dan budaya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena sebetulnya sebagai moderator pada kesempatan kali ini adalah moderator pengganti. Kami menggantikan Bapak Profesor Dr. Musa Asyari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang juga sama dengan moderator-moderator pada panel kedua dan ketiga nanti, masing-masing adalah rektor dari UPN, Bapak Profesor Didi Tuti. Kemudian pada panel yang ketiga juga adalah Bapak Rektor Profesor Edi Suwandi Hamid, Bapak Rektor dari UII. Jadi saya berterima kasih kepada panitia karena telah memberikan kesempatan dan mengangkat satu derajat saya dari Dekan Fakultas Filsafat bisa duduk sejajar sebagai moderator dengan Bapak Rektor yang lain, juga menyusul Profesor Pratikno yang 5 hari sebelumnya adalah kolega kami sebagai salah satu forum dekan. Beliau di Visipol dan kami di Filsafat. Sekarang beliau sudah menjalankan tugas sebagai rektor pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi diingatkan oleh pembawa acara bahwa waktu telah berjalan tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Oleh karena itu, berdasarkan pembagian waktu atau alokasi waktu untuk setiap pembicara yang ada, saya lihat di dalam daftar itu, masing-masing pembicara akan menggunakan waktu 20 menit. Berhubung karena kita perlu memadatkan waktu ini, maka saya meminta dengan hormat kepada para pembicara sekalian yang terhormat untuk bisa memanfaatkan waktu cukup 15 menit per pembicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan urutan pembicara yang ada dalam jadwal itu, maka pembicara pertama akan kita persilahkan kepada yang sesepuh kata Ngarso Dalem. Kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Profesor Syafi'i Ma'arif, ya seorang tokoh bangsa ya, yang kebetulan dalam kesempatan kali ini juga membawa nama lembaga beliau sendiri, yaitu Institut Ma'arif Institute.
Kemudian nanti kesempatan kedua kepada beliau Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu urutan ketiga kepada Bapak Dr. Hamdan Zulfa, Sarjana Hukum, seorang hakim konstitusi. Dan yang terakhir nanti kepada Pak Kiai Jasir, yang 3 hari sebelumnya sudah melakukan pemanasan di dalam pengajian forum dosen-dosen di Universitas Gadjah Mada. Nah, saya kira pertemuan kali ini atau sesi pertama ini akan memberikan banyak pencerahan Bapak Ibu sekalian di dalam kita menemukan strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dari bidang sosial, budaya, dan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak menggunakan waktu berpanjang lebar, saya persilahkan saja yang pertama kepada Bapak Profesor Syafi'i Ma'arif untuk menyampaikan makalahnya yang berjudul Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Agama, Sosial, dan Budaya. Dipersilahkan Pak Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator, dan saya terima kasih kepada Sri Sultan yang mempersilakan saya dulu. Mudah-mudahan saya tidak kewalat. Ini Raja Keratonnya mungkin terkenal aja sekarang ini. Makalah ini melalui pendekatan sosio-politiko-historis akan meneropong masalah yang dibicarakan dengan sangat kritikal. Tetapi saya usahakan sejujur mungkin. Nilai kejujuran tampaknya telah lama menyingkir dari arena politik, sosial, dan kebudayaan bangsa kita. Pancasila di tangan mereka yang culas tak akan memperbaiki proses demokrasi kita yang belum juga menunjukkan tanda-tanda yang sehat dan kuat setelah 14 tahun era reformasi berlangsung. Dalam perjalanan sejarah modern Indonesia yang masih saja syarat dengan berbagai masalah, Pancasila sebenarnya kan tetap bertengger ya, sebagai mahkota konstitusi. Konstitusi 45, 49, 50, kemudian kembali ke 45. Di era 50-an, dalam sidang-sidang Majelis Konstituante telah terjadi pertarungan sengit antara Islam yang diwakili oleh partai-partai Islam berhadapan dengan Pancasila yang diusung oleh partai nasionalis dan komunis untuk diperjuangkan jadi dasar negara. Tidak ada pemenang mutlak dalam pertarungan itu sampai akhirnya dihentikan oleh dekret 5 Juli 59. Melalui dekret, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 dikukuhkan menjadi Undang-Undang Dasar. Menghadapi dekret dan realitas politik baru yang diciptakan Bung Karno ketika itu, partai-partai Islam terbelah. Pendukung, mendukung, dan menentang. Pihak yang mendukung kemudian masuk dalam sistem berkekuasaan, sedangkan yang menentang tersingkir dan dimatikan untuk selama-lamanya. Masyumi di antaranya, PSI dan lain-lain. Dengan demikian, mereka sebenarnya bukanlah kekuatan fundamentalis yang saat itu belum dikenal dalam perpolitikan kita. Partai-partai ini memperjuangkan Islam sepenuhnya berdasarkan perintah konstitusi yang berlaku pada daerah itu. Kaus yang muncul belakangan adalah jenis baru yang anti demokrasi dan anti Pancasila. Tetapi kekuatan mereka tidak struktur dalam bentuk kepartaian. Karena saya minta bicara tentang ini masalahnya. Mereka bergerak secara sporadis dengan multi wajah yang mudah dikenali publik. Mereka tampil ke gelanggang setelah keran demokrasi dibuka 14 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan partai-partai Islam dulu yang berjuang di parlemen dan dalam majelis konstituante, kelompok fundamentalis yang muncul belakangan ini tidak mau menggunakan sarana demokrasi karena di mata mereka sistem ini bertentangan dengan Islam sebagaimana yang mereka pahami. Dalam bacaan saya, merebaknya fundamentalisme agama justru karena nilai-nilai luhur Pancasila telah gagal dilaksanakan.
Pak Mahfud sudah bicara begitu, Ketua Panitia Jokowi tadi. Ia disandera oleh politik kekuasaan yang secara formal berada di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang 45, tetapi dalam praktek nilai-nilai itu dikhianati tanpa rasa malu. Saja Pak Ismail sudah sangat jelas. Perbedaannya dengan golongan fundamentalis, mereka anti dasar Pancasila dan ingin menggantinya. Elit politik di era reformasi berlindung di bawah Pancasila, tetapi kelakuan mereka sama sekali tidak mengacu kepada nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Korupsi sistemik yang menggurita, negara yang lemah berhadapan dengan pengusaha hitam, asing atau domestik adalah bukti telanjang betapa Pancasila ini telah kehilangan taji. Salah satu akibatnya adalah golongan fundamentalis merasa mendapat angin untuk terus menyerang Pancasila, sekalipun sebenarnya kekuatan real mereka tidak signifikan. Pak Mahfud benar. Pengamatan saya atas kondisi bangsa dan negara saat ini bisa dibaca dalam sebuah artikel belum lama ini. Dalam kondisi yang serba korup ini, taji Pancasila memang sengaja dilumpuhkan agar tercipta peluang yang seluas-luasnya bagi parewa. Parewa itu bahasa Minangnya, semacam cukong politik dan ekonomi untuk menjalankan aksi immoralnya. Di mana negara sudah lama kalah di tangan pemerintah yang tak berwibawa. Pasal 33 dan 45 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemampuan rakyat, kini telah menjadi teks mati. Nanti Pak Adi Susono akan menjelaskan lebih jalannya. Ketika kedaulatan ekonomi sudah beralih tuan ke pihak asing yang dibantu oleh agen-agen domestik. Terlihat jelas di sini bahwa Pancasila yang diserang oleh pengusung fundamentalisme agama, umumnya beragama Islam, pendukung sistem ekonomi neoliberal telah pula membabat nilai leluhurnya dalam praktik tanpa ada kekuatan tandingan yang bisa mencegahnya. Inilah realitas pahit yang sudah bertahun-tahun menggerogoti fondasi konstitusi negara kita yang berdasarkan Pancasila itu. Cukup tragis. Dari uraian di atas saya sedikit ragu, apakah usulan untuk melembagakan nilai Pancasila akan dapat dijadikan sebuah metode efektif untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara Indonesia yang memang sudah terlalu jauh menceng dari dasar filosofi konstitusi kita. Dalam ungkapan lain, selama penyimpangan serius terhadap nilai Pancasila didukung oleh sistem kekuasaan yang berlaku, di sini kan banyak penguasa juga di ruang ini ya. Selama itu pula kedaulatan ekonomi kita berada dalam ancaman yang lebih nyata dibandingkan dengan ancaman yang berasal dari fundamentalisme agama. Sifat-sifat busuk sistem penjajahan itu tidak perlu dapat kembali. Hanya dengan perubahan sikap mendasar ini sajalah nilai-nilai luhur Pancasila dapat didaratkan secara nyata di bumi seperti. Di luar itu kita hanya berlagak jadi nasionalis, sedangkan sikap mental kita sepenuhnya mewarisi penjajahan. Dikit lagi, adapun sikap orang negara yang tidak mau berdiri atau mengangkat tangan seperti dijelaskan di atas, memang harus ditindak secara tegas diluruskan karena itu berada di luar. Tetapi semua secara teoretik nasionalisme mengandung sikap anti berupa perlawanan terhadap perlakuan kezaliman, opresi, eksploitasi dan diskriminasi terhadap siapapun. Dari papan di atas tuan tentu sudah faham posisi saya dalam membela Pancasila, agama dan nasionalisme. Dalam usia yang sudah lanjut, hari ini saya berusia 77 tahun. Saya berharap agar bangsa ini semakin menjadi cerdas, adil dan tidak mudah dimainkan oleh jargon-jargon palsu atas nama nasionalisme, agama dan Pancasila dengan nilai luhurnya. Di depan Mahkamah Belanda, Bung Hatta pada bulan Maret 28 dalam pidato pembelaannya di bawah judul Indonesia Frei sangat menekankan prinsip kedaulatan bangsa yang tidak perlu menadahkan tangan atau mengemis kepada pihak penjajah. Saya kutip, selamat tinggal politik memohon dan mengemis. Selamat tinggal politik memohon restu. Selamat tinggal politik menadahkan tangan. Dalam bacaan saya,
Bung Hatta adalah Pancasilais dan nasionalis sejati yang hampir tanpa cacat, walaupun tidak pernah ditatar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Syafi'i. Persis 15 menit beliau gunakan untuk membacakan dan menyampaikan presentasinya. Bapak Ibu sekalian, beliau menegaskan bahwa tidak satupun sila-sila Pancasila itu bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari teori korelasi, nampaknya kaitan antara nilai-nilai Pancasila dan agama itu bisa dijelaskan, baik secara dialektis maupun secara dialogis. Nah, saya kira itu satu penegasan dari beliau untuk tidak kita lupakan bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Berikut akan kita dengarkan paparan dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X yang dalam kesempatan ini memilih topik atau judul dari papernya, yaitu pelembagaan nilai-nilai Pancasila dari perspektif budaya, yang saya kira adalah juga bagian atau bidang yang menjadi kompetensi beliau. Saya persilakan Bapak Sri Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Bapak Rektor Kacamata yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, para pembicara, moderator. Saya tidak tahu apakah Bapak-bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi paparan saya, yang mungkin masih dikerjakan oleh panitia. Saya tidak akan membacakan seluruh materi, hanya yang pokok-pokok saja. Nanti lainnya bisa dibaca, sehingga dalam pertanyaan mungkin akan bisa berkembang karena waktunya terbatas. Sebelum saya menyampaikan materi, perlu saya sampaikan apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno pada saat hari lahirnya Pancasila. Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan, menjadi realiti jika tidak dengan perjuangan. Sonder perjuangan itu tidaklah ia akan menjadi realiti. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi, memang benar bahwa Pancasila ini kenyataannya sudah terpinggirkan dengan dicabutnya TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 dan dibubarkannya BP7, sehingga secara formal tidak ada lagi lembaga yang mengkaji dan mengembangkan Pancasila. Selain itu juga Pancasila tidak dicantumkannya dalam core values RPG PM serta Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional tidak lagi menyebut Pancasila sebagai pelajaran wajib. Saya kira persoalan jadi sangat mendasar. Nah, untuk itu saya mencoba untuk mengkaji pokok bahasan ini menjadi 3 hal, yaitu yang pertama Pancasila dalam perspektif budaya bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi globalisasi dan etnisitas. Yang kedua, strategi perlembagaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka penguatan kearifan lokal untuk menghadapi globalisasi. Dan yang 3 adalah pokok bahasanya strategi pengembangan budaya maritim dalam rangka penguatan budaya Nusantara. Jadi untuk menjawab Pancasila dalam perspektif budaya bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi globalisasi dan etnisitas, saat ini terjadi adanya kesenjangan nilai dalam pemahaman perspektif budaya, di mana sebetulnya menurut pendapat saya unsur-unsur esensial dari setiap Pancasila merupakan kesatuan cipta, rasa, dan karsa seluruh bangsa. Tetapi faktanya sekarang ini kita rasakan adanya kesenjangan antara nilai Pancasila yang ideal dengan nilai-nilai aktualnya. Buktinya,
Meskipun diaksila sebagai pandangan hidup bangsa yang menuntun perilaku dan tindakan warga bangsa, ternyata dalam keseharian masyarakat kita dipandu oleh nilai-nilai luar Pancasila, seperti materialisme, pragmatisme, egoisme, hedonisme, oportunisme, primordialisme, dogmatisme. Karena nilai-nilai ini mungkin dianggap sesuai untuk mempertahankan survival dalam masyarakat modern masa kini, yang disebabkan karena tidak lagi memiliki etika sosial dan kontrol sosial tidak didengarkan lagi. Dalam situasi seperti ini yang mungkin bisa menghambat pelanggaran hukum adalah rasa takut terhadap hukum. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat gejala bahwa banyak orang kehilangan rasa takutnya pada hukum karena hukum dapat diatur dengan uang. Bila ketiga unsur rasa yang tadi saya utarakan, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa takut, yang menjadi bagian dari nilai-nilai dasar budaya bangsa ini sudah memudar, dari manakah kita akan memulai pembudayaan? Apalagi untuk menerapkan strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila itu. Pertanyaan ini berpulang pada kongres yang kredibel ini untuk menjawabnya. Bahwa sebelum Republik ada, pernah ada pemerintahan yang punya dalam negara maritim punya besar, Wijaya maupun Majapahit. Hanya sayangnya Sriwijaya itu di mana mereka berfungsi sebagai negara maritim, tapi tidak sekaligus negara agraris. Demikian juga Majapahit. Sedangkan menurut pendapat saya masa kini, ketangguhan agraria, dan maritim yang modern adalah pilar utama sebuah negara maritim. Kejayaan para pendahulu negeri ini dikarenakan kemampuan mereka membaca potensi yang mereka miliki. Ketajaman visi dan kesadaran terhadap posisi strategis Nusantara telah membawa negeri ini disegani oleh negara-negara lain. Namun sayang, saat ini kejayaan masa lalu ini tidak lagi mampu kita tunaikan. Karena tidak adanya visi untuk membuat pembangunan di sektor maritim hanya sekedar formalitas belaka. Akibatnya timbul masalah-masalah faktual di lapangan, seperti perbatasan dengan beberapa negara tetangga, infrastruktur kemaritiman yang jauh dari memadai. Karena apa? Karena lautan diposisikan sebagai halaman belakang, sekedar tempat bersantai menikmati senja saat matahari terbenam. Padahal, bukankah keberadaan negara maritim Indonesia sejatinya adalah sebuah keniscayaan sejarah? Menyangkut budaya maritim defensif. Karena penjajahan dengan datangnya Spanyol, Portugis, Belanda, dan sebagainya, akhirnya Sunan Kalijogo memerintahkan Maskarebet untuk tidak mempertahankan Demak, ya, di mana pusat kerajaan dipindahkan ke pedalaman. Jadi tidak bersandar pada dagang layar, tapi pada Among Tani. Carilah pusat Prambanan di pinggir Kali Kuning, tinggalkan Laut Utara, mundur dan masuk ke pedalaman, karena arus sudah berbalik. Sejarah tersebut adalah cermin jernih dari referensi terpercaya untuk melakukan restorasi kejayaan dari masa silam, guna membangun masa depan Indonesia sebagai negara maritim yang unggul. Berbeda dengan negara berbasis benua yang relatif homogen, negara kepulauan memiliki keragaman ekologis dalam keragaman ekologis maupun etnis yang kaya dengan tradisi budaya.
sehingga pola hubungannya lebih kompleks. Masyarakat kepulauan memiliki pola hubungan horizontal yang lebih beragam dibanding pola hubungan vertikal tunggal. Maka diilhami oleh semangat bahari yang pernah menjadikan keunggulan bangsa, upaya membangun kejayaan budaya maritim yang maju, mandiri dan bermartabat memerlukan strategi budaya untuk menyiapkan generasi muda yang keyakinan diri, sanggup mengambil tanggung jawab masa depan, memiliki iman yang oleh keterampilan tim yang di mana strategi budaya ini merupakan pemicu bagi transformasi jangka panjang antara yang berorientasi pada mata yang terjadi banyak mahasiswa dari belajar di Pulau Jawa, Tapas Maritim, Fakultas Kelautan gitu. Jadi di timur pun akhirnya juga bercocok tanam seperti di Jawa. Gitu. Jadi mestinya kurikulum pun direformasi kan gitu. Yang terakhir adalah mengelaborasi pokok bahasan strategi pelembagaan nilai Pancasila dalam rangka membangun kedaulatan bangsa. Penyebab ketidaksiapan masyarakat terhadap krisis adalah penerapan model berpikir yang terpolakan dengan cara sentralistik. Sehingga ketika terjadi krisis ekonomi yang jauh berbeda dari pola-pola yang digariskan, masyarakat kaget, bingung, dan merasa kehilangan pegangan. Pernyataan ini mungkin benar, karena kebudayaan adalah sesuatu yang diperoleh manusia melalui proses belajar, bukan yang dikonstruksi. Oleh sebab itu, sosok kebudayaan yang lebih dinamis perlu kita gali bersama, dikaji, dan dikembangkan, agar kita tidak terjebak dalam model berpikir yang terpolakan. Di mana kantong-kantong kebudayaan yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara ini, kearifan lokal itu hendaknya dikembangkan dengan sikap terbuka, di mana nilai-nilai budaya yang ada harus dilihat sebagai bagian kedaulatan budaya lokal bagi masa depan Indonesia karena dikembangkan secara kreatif. Ya. Sebab jika tidak, selain terus-menerus terpinggirkan, kantung-kantung budaya itu pun akan menjadi bersifat defensif dan konservatif, kemudian terlupakan, mati, dan punah. Bukankah proses pembentukan kebudayaan Indonesia sendiri sesungguhnya berlangsung tidak melalui proses yang sentralistik? Ya. Tetapi harus diingat, kebudayaan baru itu bukanlah hasil penjumlahan dari budaya etnis yang ada, tetapi merupakan hasil persinggungan antar berbagai unsur keunggulan budaya, sehingga melahirkan yang kini disebut sebagai budaya Indonesia. Jadi, keragaman budaya justru kekuatan bangsa ini. Kedaulatan budaya lokal hanya bisa dicapai lewat rekapitalisasi budaya, dengan menghargai kebudayaan serta memperkokoh khasanah penguasaan kita tentang citra bangsa sendiri. Berbekal konsensus dan kepercayaan diri yang baru, itulah bangsa Indonesia diyakini mampu bangkit untuk keluar dari kemelut ekonomi politik dengan perspektif baru pula. Masalahnya sekarang, sudah siapkah kantong-kantong budaya lokal itu sebagai sentra kebudayaan lokal? Yang terakhir, sebagai penggalan pidato Bung Karno tadi, bahwa tidak ada satupun landasan filosofi bangsa yang dapat terwujud menjadi nilai yang dijalankan oleh rakyatnya jika tanpa perjuangan dengan penuh tekad dan jiwa yang berkobar. Oleh sebab itu, hendaknya pandangan sinisme terhadap usaha-usaha aktualisasi Pancasila itu dibalik ke arah antusiasme untuk memperjuangkan realitasnya dari ideologi murni lalu menjadi ideologi praktis yang hidup di tengah masyarakatnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Bapak Ibu sekalian, paparan beliau cukup elaboratif sehingga memunculkan beberapa pikiran-pikiran strategis di dalam proses melembagakan nilai-nilai Pancasila itu. Untuk mengingatkan saja kita semua, dari catatan saya, temuan-temuan itu yang pertama beliau memberikan satu prasaran bahwa perlu ada pembalikan paradigma ide sehingga Pancasila ditempatkan sebagai motor penggerak masyarakat. Yang kedua, kita menghadapi dilema di dalam menggunakan strategi pelembagaan ini, yaitu apakah lembaga duluan dan masyarakat kemudian. Oleh beliau sendiri dijawab bahwa kita membutuhkan tokoh masyarakat yang tidak terlibat dalam politik praktis. Kemudian upaya pelembagaan itu perlu disertai dengan internalisasi. Jadi institusionalisasi harus dengan internalisasi dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, kata beliau, mutlak kita mengadopsi kearifan lokal untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian elaborasi yang ketiga, negara Pancasila ini bisa diperkuat melalui penggalian budaya maritim. Dan budaya maritim itu adalah suatu keniscayaan sejarah yang tidak bisa dihindari. Terakhir, kita perlu membangun model berpikir dari proses belajar. Jadi tidak instan. Nah, inilah saya kira hasil elaborasi beliau yang sesungguhnya bisa kita gunakan di dalam merumuskan strategi-strategi pelembagaan yang dibutuhkan pada saat ini. Pembicara berikutnya Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya adalah Bapak Dr. Hamdan Zulfa, sarjana hukum MH, yang akan menyajikan topik pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kehidupan beragama, sosial dan budaya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini adalah juga bidang beliau yang tidak meragukan lagi bahwa pelembagaan nilai-nilai Pancasila itu akan dilihat dari perspektif hukum, di mana beliau bertugas di sana sebagai hakim konstitusi. Saya persilakan Pak Hamdan Zulfa. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara yang saya hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi, Rektor, dan semua para peserta seminar yang sama-sama saya hormati. Tadi kita sudah mendengarkan banyak hal yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif dan Pak Sultan. Saya akan melihat ini dari sisi konstitusi dan bagaimana pelembagaan Pancasila itu dalam perspektif yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama ada suatu pemahaman dalam ilmu konstitusi bahwa konstitusi itu adalah sebuah kesepakatan umum. Jadi hal-hal yang umum saja yang disepakati. Kalau masuk kepada yang detail, maka itu akan menjadi problem. Dan karena itu sering perdebatan konstitusi sangat peluas dan melebar oleh para pembentuk konstitusi, para perumus konstitusi. Tapi pada akhirnya yang disepakati hanya hal-hal yang umum, poin-poin yang penting. Hal-hal yang menjadi perdebatan yang tidak disepakati itu ditinggalkan dalam alam pikiran masing-masing mereka yang merumuskan konstitusi. Oleh karena itu dalam praktik sering terjadi hal-hal yang disepakati pada tingkat kebijakan akan terjadi perbedaan-perbedaan hatta antara perumus konstitusi itu sendiri. Karena tadi hal-hal yang umum saya sepakati, sementara detailnya itu tidak bisa disepakati dan disimpan dalam hati dan alam pikiran masing-masing. Nah, pada saat para founding fathers merumuskan konstitusi ini, pertama-tama sejak tanggal 29 Mei ditawarkan oleh Dr. Rajiman kepada para anggota BPUPK, kita akan merumuskan sebuah konstitusi untuk membangun sebuah
negara. Maka dalam rangka membangun sebuah negara itu, apakah yang menjadi filosofi Kronslag? Filosofi Kronslag dari suatu negara yang akan dirikan itu. Itulah pertanyaan pertama dari Dr. Rajiman yang diminta untuk dijawab kepada para anggota BPUPK. Pidatolah para negarawan-negarawan terkemuka, para founding fathers kita satu persatu dari tanggal 29 sampai tanggal 30 dan tanggal 1 Mei 1 Juni itu. Jadi aliran pikiran macam-macam. Ada yang menghendaki negara ini harus berdasarkan negara Islam. Ada yang menghendaki negara ini harus berdasarkan negara yang tidak perlu agama campur masuk di dalamnya. Ada yang berpikiran berbagai alam pikiran berkembang di situ. Dan Soekarno yang pidato bagaimana kita mengimplementasikan atau mengaktualkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, sekali lagi bahwa institusionalisasi Pancasila, di mana kita mengamanahkan pada suatu lembaga untuk merumuskan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk detail, itu bisa menimbulkan masalah. Itu menjadi trauma masa lalu ketika ada nilai itu disosialisasikan terus dan dianggap nilai yang paling benar sebagai Pancasila. Karena itu bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, secara umum nilai Pancasila ini harus dibuka untuk terus didiskusikan, untuk terus dibicarakan, diperdebatkan. Karena toh pada akhirnya kita akan kembali pada nilai dasar yang sifatnya filosofis tadi. Jadi dinamika masyarakat begitu sangat luar biasa berkembang. Nah, pada saat masa pemerintahan Presiden Soekarno pernah menawarkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, demokrasi terpimpin, untuk menjawab demokrasi liberal yang begitu sangat liberal. Itu jawaban Soekarno pada saat itu. Nah, pada saat Presiden Soeharto menawarkan demokrasi Pancasila yang sebenarnya tidak begitu bergeser jauh dari demokrasi terpimpin. Jadi, tapi Pancasila tidak tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sipil, tapi dari negara. Karena itu ada dua strategi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pertama adalah melalui organ-organ negara. Ini pendekatan yang lebih formal. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kultural dan masyarakat. Nah, Pancasila, saya kembali lagi sebagai filosofi Kronslag, harus dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang lebih implementatif. Dan norma ini pertama-tama tentunya dari Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar perubahan itu tegas sekali bahwa pembukaan yang di dalamnya ada Pancasila itu tidak menjadi objek perubahan. Dan pada saat itu sepakat sepenuhnya bahwa ini kesepakatan para founding fathers yang tidak bisa diubah. Karena itu pasal 37 hanya mengatur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, tidak menyangkut perubahan pembukaan. Jadi oleh karena itu pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar ini bisa saja setiap saat ketika kita tinjau kembali ada dinamika masyarakat yang luar biasa, sehingga menghendaki perubahan, maka bisa dilakukan penilaian kembali. Itu yang pertama. Dan organ negara yang melakukan itu adalah MPR. Jadi itulah menurunkan nilai-nilai filosofi Pancasila dalam pasal-pasal. Kemudian yang kedua, menurunkan lebih lanjut nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dalam pasal undang-undang. Ini dilakukan oleh Presiden dan DPR. Jadi oleh karena itu harus ada harmonisasi nilai yang secara terus-menerus dilakukan antara filosofi Kronslag, pasal-pasal konstitusi, dan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Kemudian yang tiga adalah aktualisasi dalam bentuk putusan-putusan pengadilan, termasuk putusan dari seluruh pengadilan umum, pengadilan negeri sampai kepada Mahkamah Agung, kemudian putusan Mahkamah Agung yang terus harus menjadikan nilai-nilai
Pancasila itu yang menginspire, memberikan inspirasi yang menjadi dasar daripada putusan-putusannya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah melalui kebijakan-kebijakan setiap organ negara. Itu pendekatan yang lebih formal oleh organ-organ negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, cara berpikir dalam membuat kebijakan negara, cara berpikir dalam membuat undang-undang, cara berpikir dalam memutuskan putusan setiap perkara adalah kembali kepada filosofi Rasulullah. Disitulah posisi Pancasila dalam mengarahkan cara kita bernegara dan berbangsa. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang kedua, dari sisi civil